Hari ini, komputer telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kita menggunakannya untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, atau hanya sekedar mencari hiburan. Namun, tidak banyak orang yang menyadari bahwa komputer tidak lahir dari dunia yang nyaman seperti sekarang. Teknologi ini awalnya tidak dikembangkan untuk media sosial, hiburan, atau kebutuhan sehari-hari. Komputer justru lahir dari kebutuhan yang jauh lebih mendesak. Pada masa Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman pernah menjadi salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia. Mereka memiliki militer yang disiplin, strategi perang yang efektif, dan keyakinan bahwa rahasia militer mereka tidak akan mudah ditembus. Salah satu alasan dibalik keyakinan itu adalah adanya sebuah mesin untuk menenkripsi pesan yang hampir mustahil untuk dipecahkan oleh siapapun. Mesin itu bernama Enigma. Bagi Jerman, Enigma bukan sekedar alat. Mesin ini adalah pelindung yang menjaga perintah militer, strategi perang, dan komunikasi penting mereka agar tetap tersembunyi dari musuh. Namun ironisnya, mesin yang dirancang untuk melindungi kekuatan Nazi itu sendiri justru menjadi salah satu kunci yang membantu menjatuhkan mereka. Dan untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, kita harus melihat kisah ini dari seseorang yang bernama Alan Nevison Turing. Sama gue Juki di Ekos. Untuk memahami kenapa Alan Turing menjadi sosok yang begitu penting dalam Perang Dunia Kedua, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu Enigma. Bagi Inggris, Enigma bukan sekedar mesin sandi milik musuh. Enigma adalah alasan mengapa banyak pergerakan Jerman terasa begitu sulit ditebak. Melalui mesin inilah, militer Jerman mengirim pesan-pesan penting yang berisi perintah operasi, pergerakan pasukan, hingga komunikasi angkatan laut mereka. Selama pesan-pesan itu tidak bisa dibaca, Inggris selalu berada dalam posisi yang tertinggal. Mereka baru mengetahui sesuatu setelah serangan terjadi, setelah konvoi disergap, atau setelah keputusan penting lebih dulu diambil pihak lawan. Dalam perang, kondisi seperti ini sangat berbahaya, karena perang bukan hanya soal jumlah tentara dan senjata, tetapi juga soal siapa yang lebih dulu memahami situasi. Bagi Inggris, Enigma berarti satu hal: Jerman memiliki perlindungan atas militernya, sementara Inggris harus berjuang di tengah ketidakpastian. Khusus di wilayah perairan, ancaman ini terasa jauh lebih berat karena kapal-kapal U-boat milik Jerman yang dikoordinasikan melalui sistem Enigma ikut menekan jalur logistik Inggris di Samudra Atlantik, dan situasi di Eropa saat itu pun memang sedang sangat buruk, terutama bagi Inggris. Pada tahap awal Perang Dunia Kedua, Jerman berhasil menguasai sebagian besar daratan Eropa dan menempatkan Inggris dalam posisi yang terhimpit lautan. Inggris harus menghadapi ancaman serangan udara, tekanan dari laut, dan kemungkinan bahwa Jerman akan terus memperluas dominasinya. Dalam kondisi seperti itu, Inggris bukan hanya tidak memiliki ruang untuk salah langkah, tetapi juga mulai kehabisan cara konvensional untuk membalas. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa memberi keunggulan baru, dan salah satu harapan terbesar itu terletak pada upaya membaca komunikasi rahasia milik Jerman. Disinilah Enigma menjadi sangat penting. Enigma adalah mesin enkripsi, sebuah mesin yang mampu mengubah pesan biasa menjadi sebuah kode yang tampak acak dan tidak berarti. Sekilas, bentuknya memang lebih mirip seperti mesin tik. Namun di dalamnya terdapat rotor, sambungan huruf, dan pengaturan mekanisme yang membuat satu huruf dapat berubah menjadi huruf lain. Yang membuat Enigma begitu merepotkan adalah pengaturannya dapat terus berubah sesuai instruksi harian. Karena itu, pesan yang dikirim hari ini belum tentu bisa dibaca kembali dengan cara yang sama pada hari berikutnya. Bahkan pada bagian plugboard-nya saja, jumlah kemungkinan pengaturannya bisa mencapai lebih dari 150 triliun kemungkinan. Dan jika seluruh elemen pengaturan Enigma dihitung secara bersamaan, maka total kemungkinannya menjadi jauh lebih besar lagi. Angka itu mungkin terdengar seperti sesuatu yang dilebih-lebihkan, namun itulah kenyataannya. Karena banyaknya kemungkinan inilah yang membuat Enigma pada masanya dianggap nyaris mustahil untuk dipecahkan. Lalu, apa sebenarnya hubungan semua ini dengan Alan Turing? Alan Turing adalah seorang matematikawan Inggris yang dikenal lewat pemikirannya tentang logika dan komputasi, termasuk konsep yang kemudian dikenal sebagai Turing Machine, yang kelak menjadi cikal bakal sebagai komputer modern. Ketika perang pecah, ia direkrut ke Government Code and Cipher School di Bletchley Park karena Inggris membutuhkan orang dengan kemampuan berpikir abstrak, logis, dan mampu menghadapi kerumitan Enigma. Di sana, Turing menjadi salah satu tokoh penting dalam upaya memecah sistem tersebut, termasuk lewat gagasan di balik mesin bom yang digunakan untuk membantu mencari settingan Enigma dengan jauh lebih cepat. Namun tantangannya tidak sesederhana sekedar mendapatkan mesin Enigma itu sendiri. Meski Inggris telah memperoleh akses pada mesin tersebut dan menerima bantuan penting dari para kriptolog Polandia, mereka tetap tidak bisa langsung membaca pesan-pesan Jerman. Masalahnya bukan hanya pada mesinnya, melainkan pada konfigurasi mesin yang terus berubah, serta prosedur Jerman yang semakin rumit, terutama dalam komunikasi angkatan laut mereka. Karena itu,
Tanpa pengaturan yang tepat, Enigma tetap hanyalah sebuah mesin yang menyimpan rahasia. Sebelum terlibat dalam perang, Alan Turing sudah lebih dahulu memikirkan sesuatu yang jauh melampaui zamannya. Pada tahun 1936, ia memperkenalkan gagasan tentang sebuah mesin universal, sebuah konsep yang kemudian dikenal dengan Universal Computing Machine. Inti sederhananya adalah, jika suatu proses bisa ditulis sebagai instruksi yang jelas, maka sebuah mesin seharusnya bisa menjalankannya. Bagi Turing, mesin bukan sekedar alat hitung. Mesin adalah cara untuk memproses logika, dan ketika perang pecah, cara berpikir itu menjadi sangat penting. Jerman memakai Enigma untuk menyembunyikan pesan mereka. Maka Alan Turing melihat satu hal. Jika sebuah mesin bisa dipakai untuk mengunci pesan, maka jauh lebih mungkin mesin lain juga bisa dipakai untuk membukanya. Artinya, Enigma mustahil dilawan dengan tebakan, insting, atau kerja manual yang lambat. Inggris membutuhkan sesuatu yang jauh lebih cepat, lebih sistematis, dan lebih tahan terhadap kerumitan. Dari sinilah lahir ide yang kemudian menjadi mesin bombe. Mesin ini tidak langsung menerjemahkan pesan Jerman, tetapi mesin ini membantu mencari settingan Enigma yang tepat dengan cara membuang kemungkinan yang salah jauh lebih cepat dari manusia. Ini penting karena Enigma punya terlalu banyak kemungkinan, dan tanpa bantuan mesin, mencari settingan yang tepat bisa memakan waktu terlalu lama. Sementara dalam perang, terlambat beberapa jam saja bisa berarti bencana. Di Bletchley Park, Alan Turing menyusun pendekatan logisnya, lalu pendekatan itu dikembangkan menjadi mesin nyata yang bisa dipakai untuk menyerang Enigma dengan jauh lebih cepat. Alan melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang. Enigma bukan hanya harus dipahami, tetapi harus dilawan dengan logika yang sama, mesin melawan mesin. Dan ketika mesinnya mulai bekerja, keadaan perlahan mulai berubah. Kode Enigma yang sebelumnya tampak nyaris mustahil untuk ditembus, mulai bisa diserang dengan lebih efektif. Inggris tidak lagi sepenuhnya buta. Mereka mulai membaca sebagian komunikasi Jerman, memahami pergerakan mereka, dan mengambil keputusan dengan informasi yang sebelumnya tertutup rapat. Disinilah kontribusi Alan Turing menjadi sangat besar. Ia bukan satu-satunya orang di balik keberhasilan itu, tetapi ia adalah salah satu tokoh utama yang membantu Inggris mengubah logika, matematika, dan mesin menjadi senjata yang menentukan dalam Perang Dunia Kedua. Ironisnya, orang yang membantu negaranya membaca rahasia musuh itu pada akhirnya justru tidak diperlakukan seperti pahlawan. Ada satu ironi besar dalam kisah Alan Turing. Ia bekerja untuk salah satu program paling rahasia di Inggris. Program yang menuntut semua orang di dalamnya untuk diam. Diam saat perang masih berlangsung. Dan tetap diam bahkan setelah perang itu berakhir. Seolah orang yang paling menentukan kemenangan itu justru harus tetap hidup di dalam bayangan. Dan itulah yang terjadi pada Alan Turing. Ia membantu Inggris membaca rahasia musuh. Ia ikut berperan dalam perjuangan yang membantu mengubah arah perang. Tetapi setelah semuanya selesai, namanya tidak langsung dipuji. Jasanya tidak bisa dibicarakan secara terbuka. Namun ironi itu tidak berhenti di sana. Alan Turing, orang yang membantu negaranya menghadapi Nazi Jerman, justru kemudian berhadapan dengan negaranya sendiri. Bukan karena ia membocorkan rahasia, melainkan karena ia seorang homoseksual. Pada masa itu, hal tersebut masih dianggap sebagai tindak pidana di Inggris, dan pada tahun 1952, Alan Turing pun dijerat hukum. Dari situ, kisahnya berubah menjadi jauh lebih pahit. Sosok yang pernah membantu negaranya bertahan dalam perang, kini diperlakukan seperti penjahat. Lalu ia diberi dua pilihan, antara mendekam di penjara atau terapi hormon. Alan Turing pun memilih terapi hormon. Pilihan itu memang membuatnya terhindar dari penjara, tetapi bukan berarti ia bebas dari hukuman. Dan setelah terapi hormon, tubuhnya pun mulai berubah. Kesehatannya memburuk, dan hidupnya perlahan bergerak menuju akhir yang gelap. Pada Juni 1954, Alan Turing ditemukan meninggal dunia di rumahnya sendiri. Pemerintah menyatakan bahwa ia meninggal karena bunuh diri dengan apel yang mengandung sianida. Tetapi seperti banyak kisah besar lain, versi resmi itu tidak pernah benar-benar menghentikan tanda tanya. Karena ada juga yang berpendapat bahwa Alan Turing mungkin tidak mati bunuh diri. Ada yang menduga ia diracun menggunakan apel yang dilapisi sianida. Karena ia dianggap mengetahui terlalu banyak rahasia yang seharusnya tidak pernah muncul ke publik. Namun tidak ada jawaban yang benar-benar menutup semuanya, dan yang tersisa hanyalah akhir hidup seorang pria jenius yang membantu negaranya menang, tetapi tidak pernah benar-benar diperlakukan seperti pahlawan. Mungkin saja dia bunuh diri, dan mungkin saja tidak. Kita tidak akan pernah tahu itu. Selama puluhan tahun,
Kisah Alan Turing nyaris tidak pernah benar-benar dibicarakan secara terbuka, bukan karena perannya kecil, melainkan karena semua yang ia kerjakan di Bletchley Park terikat oleh kerahasiaan negara. Program itu terlalu penting untuk diumumkan, dan hasilnya terlalu sensitif untuk dibuka begitu saja. Karena itulah, dunia tidak langsung tahu bahwa salah satu orang yang membantu menembus enigma adalah Alan Turing. Dan setelah puluhan tahun berlalu, ketika dokumen-dokumen mulai dibuka dan kisah Bletchley Park perlahan dipublikasikan, nama Alan Turing mulai mendapat tempat dalam sejarah. Namun pengakuan itu datang sangat terlambat. Pada tahun 2013, lebih dari setengah abad setelah kematiannya, Alan Turing akhirnya mendapat penghormatan resmi dalam bentuk pengampunan anumerta dari kerajaan Inggris. Sebuah penghormatan yang penting, tapi juga menyisakan ironi. Pengakuan itu akhirnya datang, tetapi datang setelah semuanya selesai. Setelah perang berakhir, setelah jasanya lama disembunyikan, dan setelah Alan Turing itu sendiri tidak lagi hidup untuk bisa menerimanya. Dan dari situlah, kisah ini menyisakan satu pelajaran yang pahit, bahwa dalam banyak sejarah besar, kepentingan seringkali diperlakukan lebih berharga daripada nyawa manusia. Selama seseorang itu masih berguna, ia dipertahankan. Tetapi ketika kepentingan itu berubah, bahkan orang yang pernah berjasa besar sekalipun bisa dibiarkan hancur sendirian.